sesuatu yang telah ditakdirkan Allah kepada cucu-cucu wanita Adam. Ini namun dalil bahwa hal itu betul-betul ada pada wanita. Pun monggo dibaca bareng-bareng pada masa jahiliyah. Monggo. Pada masa jahiliyah dianggap sesuatu yang menjijikkan dan harus dipikul panggah. Pada masa itu orang Yahudi tidak memperlakukan secara manusiawi terhadap istrinya yang sedang haid. Mereka mengusirnya dari rumah, tidak mau mengajak tidur dan makan bersama. Yang semua itu sangat melecehkan kaum wanita. Sementara orang Nasrani mempunyai kebiasaan menggauli istrinya di kala haid. Semoga terus direngkat keterangan Allah Moga hal ini mendorong para sahabat untuk menanyakan tentang hukum-hukum haid, sehingga turunlah ayat di atas. Ayat dan hadis di atas merupakan gambaran sebagai jawaban tentang hukum-hukum yang terkait dengan haid, di mana wanita harus tetap diperlakukan sebagaimana mestinya. Dari sinilah kemudian para ulama merumuskan hukum-hukum yang terkait dengan haid dengan didukung hadis-hadis lain sesuai babnya. Selain itu berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, akan tetapi beliau mengadakan penelitian pada berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus wanita dan berbagai daerah ekonomi yang berbeda untuk menentukan hukum-hukumnya. Tadi iki mboten wonten keterangan nggih niki namung dalil tentang haid. Terus hukum-hukum yang terjadi pada wanita haid itu tidak boleh kalau punya suami, suaminya tidak boleh memperlakukan seperti hayawan, diusir. Terus tidak mau duduk bersama, tidak mau dekat. Yang tidak boleh hanya melakukan hubungan suami istri. Pokoknya atau melakukan senang-senang di antara surah dan rubah, di antara lutut sampai pusar pun niku tok. Yang lain boleh. Kan zaman jahiliyah ada yang memperlakukan istrinya seperti hayawan, pokoknya sama sekali gak dihargai, dekat gak mau. Terus masuk rumahnya juga nggak boleh diusir. Terus ada sebagian kaum lagi yang malah ketika haid malah dia menggauli istrinya. Nah itu semua tidak dibenarkan dalam syariat agama. Karena kalau syariat agama Islam itu silahkan ngewori niku ya silahkan bersamaan dengan wanita di kala haid. Malah tidak boleh diremehkan, tidak boleh dilecehkan. Yang penting tidak melakukan hubungan suami istri atau bersenang-senang di antara pusar sampai lutut. Kalau bersenang-senang di antara pusar sampai lutut memang masih dipertentangkan ulama. Maksudnya ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan enggak apa-apa, yang penting tidak melakukan hubungan suami istri. Tapi ya mengkhawatirkan, karena mengkhawatirkan makanya tidak usah saja pegang-pegang barang di antara pusar sampai lutut. Ya, meskipun hanya pahannya saja yang dipegang itu tidak usah, itu ada yang mengatakan haram gitu ya, karena itu nanti bisa mengakibatkan timbulnya melakukan hubungan suami istri. Sudah, namun niki sudah mengenai hukum haid ini sudah dititi oleh Imam Syafi'i, berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus wanita di berbagai macam daerah. Imam Syafi'i tanya, jadi ditanya wanita satu persatu kalau haid berapa hari, kebanyakan mengatakan 7, 6, akhirnya dijadikan pedoman bahwa haid itu umumnya kalau enggak 6 ya 7. Terus dijadikan pedoman juga paling banyak 15 hari, paling sedikit 24 jam. Nah itu nanti kalau kok mengeluarkan darah tidak sampai 1 hari 1 malam, 1 hari 1 malam itu sama dengan 24 jam. Jadi darahnya itu terputus-putus, tidak ada 24 jam. Bagaimana itu? Itu namanya ya bukan haid. Nah gimana hukumnya nanti diperinci. Terus atau darahnya itu tidak
melebihi 15 hari 15 malam begitu. Jadi darahnya itu tidak kurang dari 15 hari, tidak pas 15 hari, bahkan malah melebihi 15 hari 15 malam. Bagaimana itu? Berarti itu nanti ya tidak bisa semua dihukumi haid. Ya pasti ada yang haid, ada yang istihadah. Lah bagaimana cara menghukumi? Ya nanti harus mengetahui bagaimana keadaan darahnya, darah kuat berapa, darah lemah berapa, darah kuat itu seperti apa, darah lemah seperti apa, itu semua nanti diterangkan di keterangan yang akan datang. Ini semua ya cuman kita mempelajari dulu sekilas tentang hukum-hukum yang ada hubungannya dengan haid gitu saja. Masalah secara perinci ya nanti ada babnya tersendiri begitu ya. Monggo dibaca pengertian haid. Ini ada yang megang mic ya. Pengertian haid. Pengertian haid. Monggo sama bareng-bareng monggo. Haid atau biasa disebut menstruasi secara harfiah atau lugat mempunyai arti mengalir. Sedangkan menurut arti syar'i adalah darah yang keluar melalui alat kelamin wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang dari 16 hari kurang sedikit, yaitu usia 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit, dan keluar secara alami tabiat 14 hari lebih sedikit, dan keluar tabiat perempuan Allah bukan disebabkan melahirkan atau suatu penyakit pada rahim. Dengan demikian darah yang keluar ketika wanita belum berumur 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit atau disebabkan penyakit ataupun disebabkan melahirkan tidak dinamakan darah haid. Pada umumnya wanita dalam setiap bulan selalu mengalami haid secara rutin sampai masa menopause usia tidak keluar. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi haid pada masa-masa usia senja, sebab tidak ada batas usia maksimal wanita mengeluarkan darah haid. Ini pengertian apa darah bisa disebut darah haid itu kalau keluarnya itu karena alaminya seorang wanita, bukan karena sakit, bukan karena melahirkan. Kalau nanti karena sakit, dia punya sakit rahim, akhirnya terus keluar darah, itu namanya bukan karena watak wanita, bukan karena aslinya wanita. Itu semua ya tidak bisa dihukumi haid. Atau karena melahirkan, setelah melahirkan dia mengeluarkan darah, itu pun tidak disebut darah haid, karena bukan tabiat atau kebiasaan wanita. Nah, terus minimal wanita bisa dihukumi haid kalau umurnya itu sudah 9 tahun kurang sedikit. Maksudnya kurang sedikit, kurangnya itu tidak bisa untuk paling sedikitnya haid, tidak cukup untuk paling sedikitnya haid dan paling sedikitnya suci. Paling sedikitnya haid itu 1 hari 1 malam. Lah paling sedikitnya suci itu 15 hari 15 malam. Berarti wanita bisa dihukumi haid yang mengeluarkan darah, maksudnya ya, darah yang dikeluarkan oleh wanita bisa dihukumi haid kalau memang umurnya sudah 9 tahun. Kalau kurang-kurangnya tidak boleh sampai genap 16 hari 16 malam begitu. Berarti misalnya di jumlah tapi memakai bulan hijriah ya, memakai bulan hijriah bukan bulan masehi. Berarti ya seperti tadi itu usianya 8 tahun tambah 11 bulan tambah 14 hari lebih sedikit, itu maksudnya 23 jam dan 59 menit gitu. Jadi usianya minimal wanita bisa dihukumi haid itu kalau sudah 8 tahun lebih 11 bulan tambah lagi lebih 14 hari tambah 23 jam tambah 59 menit. Terus paling yo
ngitung seperti itu bingung, malah paling wanita mengeluarkan darah ya genap 9 tahun setengah atau 10 tahun itu jelas sudah usia haid gitu ya. Kalau seperti itu kalau ada wanita umurnya itu pas-pasan, jadi 8 tahun tambah 11 bulan ditambah lagi, masih tambah lagi berarti berapa? 8 tahun tambah 11 bulan tambah 14 hari. Kalau hanya tambah 14 hari berarti kurang berapa hari? Kurang kan umumnya kalau tanggal itu kan 30 hari ya. Kita melihat umumnya berarti 8 tahun tambah 11 bulan tambah 14 hari, berarti ini kurangnya masih 16 hari. Berarti itu belum masa usia haid. Nah, umurnya masih ditambah lagi, tambah 23 jam. Berarti masih kurang 1 jam. Tambah 59 menit, itu sudah masa usia haid gitu ya. Jadi itu umurnya minimal seperti itu. Wanita bisa dihukumi haid itu kalau memang umurnya jadi minimal 9 tahun. Yang penting kalau kurang itu tidak boleh kurang 16 hari 16 hari ke atas gitu loh. Kalau nanti 16 hari ke bawah itu sudah usia haid. Jadi kalau ada wanita makan darah usianya 8 tahun. Kalau 8 tahun, 9 tahunnya masih kurang 1 tahun ya. Terus tambah lagi umurnya 8 tahun masih lebih 11 bulan. Terus lebih lagi 14 hari. Jadi kalau ada wanita makan darah umurnya 8 tahun tambah 11 bulan tambah 14 hari, ini kurangnya berarti berapa ini kurangnya? Masih 16 hari. Padahal wanita bisa dihukumi haid itu kalau memang umurnya 9 tahun kurang sedikit gitu bahasanya. Kalau dalam kitab kurang sedikit, maksudnya kurang sedikit, kurangnya tidak boleh mencapai 16 hari. Nah, hanya 8 tahun tambah 11 bulan tambah 14 hari, ini masih kurang 16 hari. Nah, ini belum usia haid. Terus makanya tambah lagi 23 jam. Tambah lagi 59 menit. Sudah. Kalau seperti ini sudah usia haid. Tapi tiwas bingung umumnya wanita makan darah ya enggak seperti itu, paling ya kelas 5 SD itu masih jarang saya lihat. Kelas 5 SD itu umurnya ya sudah 11 tahun ya, itu sudah masa haid jelas. Atau kalau kelas 6 itu sudah 12 tahun, ini sudah usia haid. Nah, ini kan hanya memang dalam syariat seperti ini ya, di sini disampaikan seperti itu. Jadi minimal wanita bisa dihukumi haid kalau umurnya kalau dia makan darah umurnya 8 tahun tambah 11 bulan tambah 14 hari tambah 23 jam tambah 59 menit. Sebab gak usah bingung pun singkatnya umurnya jalan ya betul sama apa umurnya jalan paling ya wis di atas nih. Nah, berarti kalau misalnya ada wanita mengeluarkan darah, sebagian itu usia haid, sebagian itu belum usia haid, maka yang belum usia haid ya tidak disebut haid. Yang sudah usia haid ya disebut haid. Jadi disebut apa? Kalau tidak haid ya namanya darah istihadah, bukan darah haid. Hanya saja darah istihadah itu kan ada dua. Ada yang sudah di tengah-tengah dia balik, ada yang memang dia belum balik. Sudah begini, misalnya ada wanita mengeluarkan darah umurnya 9 tahun kurang 20 hari. Nanti kalau sudah makanya kok ada bahasa lagi enak nanti ya. Mengeluarkan darah, wanita mengeluarkan darah usianya 9 tahun kurang 20 hari. Kalau ini kok ada ya? Dengarkan dulu. Ya, saya ulang lagi. Sekarang kalau ada wanita makan darah, sebagian dalam usia haid, sebagian belum. Itu nanti yang ketika usia haid ya dihukumi haid, yang belum usia haid ya tidak disebut haid. Contohnya, ada wanita makan darah umurnya 9 tahun kurang 20 hari. Tadi 9
tahun kurang sedikit. Sedikitnya itu pokoknya yang penting tidak cukup digunakan, paling sedikitnya haid dan paling sedikitnya suci. Berarti yang penting umurnya tidak sampai umurnya 9 tahun kurangnya tidak sampai 16 hari 16 malam gitu ya. Kalau nanti kok kurangnya itu tepat 16 hari ya belum bisa dihukumi haid gitu, karena 16 hari itu masih cukup digunakan haid dan digunakan suci. Nah terus kalau nanti kurangnya itu tidak cukup digunakan haid dan digunakan suci, berarti kurangnya harus 16 hari ke bawah. Paling mudah dicontohkan saja, wanita makan darah umurnya 9 tahun kurang 20 hari. Kalau 20 hari itu namanya 16 hari ke atas apa ke bawah? Ke atas ya. Kalau yang 16 hari ke bawah kan ya 16 hari, 15, 14, 13, 12, 11, 10 dan seterusnya. Itu kan namanya 16 hari ke bawah. Kalau nanti kok 16, 17, 18, 19, 20 itu namanya 16 hari ke atas. Nah sekarang umurnya 9 tahun kurang 20 hari, makan darah 10 hari. Sekarang makan darah 10 hari. Kalau dilihat umurnya sekarang masih 9 tahun kurang 20 hari. Berarti sekarang ini usia haid apa belum? Belum usia haid, karena masih kurang 20 hari. Dan 20 hari itu kan namanya 16 hari ke atas. Kurangnya umurnya ada wanita makan darah umurnya 9 tahun kurang 20 hari. Berarti namanya umurnya 9 tahun kurang 16 hari ke atas. Nah misalnya ini kan hanya contoh, makan darah 10 hari. Kalau makan darah 10 hari berarti sekarang ini masih kurang 20 hari. Kalau kurang 20 hari berarti kan namanya masih kurang 16 hari ke atas. Terus besoknya ini kan tadi saya contohkan makan darah 10 hari 1. Berarti kalau sekarang kurang 20 hari besok kurang 19 gitu kan ya. Iya tahu, malah kurang 21. Nah umur memang bertambah, sekarang 20 tahun lagi 21, terus 22 kan begitu. Secara hitungan kita bertambah, walaupun secara hakikatnya malah berkurang, ya kan? Cara jatah kita itu hanya 70 tahun, semakin lama semakin bertambah, semakin berkurang kan begitu. Kalau hitungan kita namanya kan bertambah kan gitu ya. Nah, sekarang umurnya 9 tahun kurang 20 hari, berarti besok kurang 19. Besoknya lagi kurang 18. Besoknya lagi kurang 17. Besoknya lagi kurang 16. Besoknya lagi kurang terus kurang terus 10. Sudah hitungnya kan gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sudah. Berarti yang di sini ini masih hukumnya istihadah, belum haid. Ini masih istihadah. Ini ya, ini istihadah, ini istihadah, ini istihadah. Kalau sebabnya sudah tahu, karena kalau di sini umurnya kan 9 tahun kurang 16 hari ke atas. Terus di sini masih istihadah, lebih sedikit begini. Nah, lebih sedikit gitu saja, itu sudah usia haid. Berarti di sini haid. Terus ini juga haid. Ini haid. Terus ini haid. Ini haid. Terus ini haid. Tinggal hitung. Jadi 1, 2, 3, 4 kali dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau ini kelihatannya 11 tapi aslinya hitungnya memang nggak seperti ini 1, 2 itu memang enggak ya. Coba ini kok nggak urut kayaknya salah. Ya. Hitungnya kan begini. Ini baru makan darah, ini kan nggak bisa dihitung 1 hari 1 malam, kan nggak bisa karena baru begitu makan darah umurnya kurang 20 hari. Nah besoknya masih kurang 19, jadi hitungnya kan begini 1 kan gitu. Cuman ini pas ini istihadah 1, 2, 3, 4 lebih sedikit namanya istihadah. Kemudian berarti 1 kurang sedikit 2,
3, 4, 5, 6 kurang sedikit namanya haid. Jadi kalau misalnya ada masalah seperti ini, ketika ada wanita mengeluarkan darah umurnya 9 tahun kurang 20 hari, kemudian mengeluarkan darah 1 hari, maka hukumnya tinggal hitung 1, 2, 3, 4 lebih sedikit hukumnya istihadah. Baca, kemudian hitung 1 kurang sedikit 2, 3, 4, 5, 6 kurang sedikit namanya haid. Gitu. Ya sudah. Jadi ketika ada wanita makan darah usianya itu seperti itu hitungnya begitu. Ketika usia haid ya dihukumi haid, ketika usia istihadah ya dihukumi istihadah. Sudah cepat seperti itu saja. Sudah. Nanti kalau ada masa seperti itu wes tinggal mudah timbal mengulangi lagi. Sudah, sekarang pengertian haid sudah, hukum belajar ilmu haid, ayo dibaca. Hukum belajar ilmu haid. Mengingat permasalahan haid selalu bersentuhan dengan rutinitas ibadah setiap hari, maka seorang wanita dituntut untuk mengetahui hukum-hukum permasalahan yang dialaminya, agar ibadah yang dia lakukan sah dan benar menurut syara. Untuk mengetahui hukum permasalahan tersebut, tidak ada jalan lain kecuali belajar. Sedangkan ketentuan hukum dan mempelajarinya adalah sebagai berikut. A. Fardhu ain bagi wanita yang balik. Artinya, wajib bagi setiap wanita yang sudah balik untuk belajar dan mengerti permasalahan yang berhubungan dengan haid, nifas, dan istihadah. Sebab mempelajari hal-hal yang menjadi syarat keabsahan dan batalnya suatu ibadah adalah fardhu ain. Sehingga setiap wanita wajib keluar dari rumah untuk mempelajari hal tersebut, dan bagi suami atau mahram tidak boleh mencegahnya manakala mereka tidak mampu mengajarinya. Jika mampu, maka wajib bagi mereka memberi penjelasan dan diperbolehkan baginya untuk mencegah wanita tersebut keluar dari rumah. B. Fardhu kifayah bagi laki-laki. Mengingat permasalahan haid, nifas, dan istihadah tidak bersentuhan langsung dengan rutinitas ibadah kaum laki-laki, maka hukum mempelajarinya adalah fardhu kifayah. Sebab mempelajari ilmu-ilmu yang tidak bersentuhan langsung dengan amaliyah ibadah yang harus dilakukan, hukumnya adalah fardhu kifayah. Hal ini untuk menegakkan ajaran agama dan untuk keperluan infak atau fatwa. Yang perlu diperhatikan juga, bagi orang tua wajib memerintahkan anaknya, baik laki-laki atau perempuan, untuk melaksanakan sholat ketika sudah berumur 7 tahun dan memukulnya sekira menjerakan, tatkala meninggalkan sholat ketika sudah genap umur 10 tahun. Di samping itu juga wajib melarangnya dari segala perbuatan yang diharamkan dan memberi pelajaran tentang hal-hal yang diwajibkan baginya ketika sudah balik, termasuk di dalamnya permasalahan haid, nifas, dan istihadah. Ketika anak sudah balik, maka tanggung jawab orang tua sudah dianggap gugur dan beralih menjadi tanggung jawab anak itu sendiri. Sudah, ini ya hukum mempelajari ilmu haid. Ini jangan dianggap remeh ya. Jadi entah itu paham atau tidak, itu bukan urusan kita, itu urusannya Allah. Jadi yang penting bagi kita itu berusaha belajar mengenai hukum-hukum yang ada hubungannya dengan kewajiban kita, termasuk ilmu haid, ilmu nifas, ilmu istihadah. Kenapa sampai wajib ain? Wajib ain itu semuanya harus tahu. Semua wanita harus tahu hukum seperti ini, karena ini ada hubungannya dengan keabsahannya. Keabsahan itu maksudnya ada hubungannya dengan sahnya sholat. Nah, sekarang gini, kalau tidak mempelajari hukum tentang haid atau istihadah, misalnya ini nanti dikira setiap keluar darah mesti dihukumi haid. Bahayanya kan begitu. Ini banyak orang yang KB misalnya. KB itu kan darahnya gak karu-karuan, keluar, berhenti, keluar lagi, kadang pagi berhenti, malam keluar, pagi berhenti, malam keluar. Lah nanti kalau
itu mesti haid. Setiap keluar darah nggak sholat. Kalau nanti sudah berhenti sholat lagi. Kalau keluar darah dikira haid lagi. Seperti itu terus. Padahal kadang-kadang gara-gara KB saja itu keluarganya sudah nggak karu-karuan kan begitu ya. Ya itu. Oh, banyak yang cerita kepada saya kan banyak. Saya itu padahal baru bersih 7 hari, keluar darah lagi 3 hari, keluar darah lagi, kemudian bersih lagi baru 3 hari bersihnya keluar darah lagi. Seperti itu ada yang mengalami seperti itu. Nah itu bukan berarti kok setiap keluar darah pasti hukumnya haid. Kalau nanti bersih pasti hukumnya suci, itu belum tentu. Nah bagaimana? Ya nanti harus kita pelajari selanjutnya gitu ya. Jadi masalah nanti kita paham atau tidak itu bukan urusan kita. Yang penting kita berusaha mempelajari gitu. Makanya kalau bagi wanita itu yang sudah balik fardu ain semua harus mau mempelajarinya. Bahkan kalau punya suami atau mahram kok dia tidak bisa ngulang ngajar istrinya atau mahramnya, itu tidak boleh mencegah si istrinya atau si mahramnya itu keluar karena untuk mencari ilmu tentang haid, nifas, istihadah, tidak boleh. Berarti si wanita malah wajib keluar kalau di rumah tidak ada yang mengajarinya gitu. Nah kalau sudah keluar kemudian tidak paham, itu sudah gugur kewajiban kita. Kita kan sudah berusaha mencari mengenai paham dan tidaknya, itu kan memang urusan Allah itu ya. Kewajiban kita itu yang penting belajar, berusaha. Itu ya alhamdulillah kita sudah sama-sama belajar keluar untuk mempelajarinya mengenai hukum haid, nifas dan istihadah. Ini memang baru seperti ini, belum menerangkan kalau makan darah sekian. Seperti yang saya katakan tadi, ada wanita yang makan darah sampai 1 bulan. Kalau pagi keluar malam putus, pagi keluar malam putus, bagaimana hukumnya? Nanti di sini insya Allah ada ya. Sekarang belum disampaikan. Kalau bagi laki-laki itu hukumnya fardu kifayah. Maksudnya yang penting pokoknya sudah ada yang bisa itu cukup. Kenapa tidak fardu ain? Karena hukum haid, nifas, istihadah tidak langsung berkaitan dengan si laki-laki. Itu hanya untuk fatwa saja. Makanya hukumnya tidak sampai fardu ain. Tapi kalau perempuan yang sudah balik semua wajib tahu. Sudah tahu tentang orang tua, kewajibannya itu kalau punya anak, baik anaknya laki-laki maupun perempuan, kalau sudah berumur 7 tahun harus diperintah untuk melakukan sholat meskipun belum balik, karena itu sebagai pelajaran biar nanti kalau balik dia sudah bisa tentang sholat yang baik, sholat yang sah menurut syariat itu bagaimana, kan begitu. Nah terus kalau sudah umur 10 tahun itu kok tetap nggak mau. Kalau umur 7 tahun kan wajib memerintah saja. Kalau sudah umur 10 tahun kok tidak mau, ya harus di sini kalau dalam kitab-kitab itu tidak mau dipukul, tidak mau melakukan sholat, harus dipukul. Tapi maksudnya dipukul yang kira-kira si anak itu takut bila dia tidak melakukan sholat. Tidak boleh sampai menyakiti yang sangat, tidak boleh sampai anak itu terasa kesakitan, itu tidak boleh. Tapi bagaimana caranya supaya anak itu andaikan tidak melakukan sholat takut begitu saja. Jadi caranya bagaimana terserah. Ini jadi sebab kalau anak itu sudah balik, sudah menjadi tanggung jawabnya si anak itu sendiri. Jadi kalau dosa dia ditanggung oleh si anak. Karena apa? Karena dia itu ya sudah balik. Wah, orang tua wajib memerintah terus seperti itu sebelum anak itu balik. Kalau anak sudah balik, sudah kewajibannya si anak itu sendiri. Tapi sebagai orang tua ya mengkhawatirkan kalau selama dia itu belum balik,
maksudnya si anaknya belum balik, si orang tua sama sekali nggak pernah mengarahkan supaya melakukan sholat, sehingga si anak besok di akhirat dituntut atau dia itu akan dia itu akan mengalami siksanya karena dia telah meninggalkan sholat. Itu nanti bisa matur bahwa saya tidak melakukan sholat karena sama sekali tidak pernah diarahkan oleh orang tua. Karena sama sekali tidak pernah diarahkan oleh orang tua, akhirnya dosanya si anak yang menanggung ya orang tua. Itu takutnya seperti itu. Makanya sebagai orang tua itu kalau punya anak kok sudah umur 7 tahun, jangan bosan-bosan merintah anaknya supaya melakukan sholat. Kalau umurnya sudah 10 tahun, andaikan tidak mau, ya harus ditakut-takuti supaya dia takut bila tidak melakukan sholat, gitu ya. Nanti daripada nanti besok di akhirat dosanya anak ditumpahkan kepada orang tua, nah itu kan malah menakutkan. Di sana sudah nggak bisa berkutik. Makanya orang tua itu walaupun balik, kalau sudah balik bukan tanggungan orang tua. Itu kalau memang ketika ketika anaknya sudah umur 7 tahun, itu orang tua sudah selalu mengarahkan ke anak supaya melakukan sholat. Kalau sama sekali nggak pernah diarahkan, ya sudah nanti dosanya bisa ditanggung oleh orang tua. Takutnya seperti itu. Sudah. Ayo sudah, tanda-tanda balik ini kan belum banyak keterangan. Tanda-tanda balik dibaca lagi nanti sampai contoh waktu nih. Sampai batas usia wanita akhir. Tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik. Seorang anak bisa dihukumi balik apabila sudah memenuhi salah satu dari 4 tanda balik di bawah ini. 1. Genap berumur 15 tahun Komariah atau Hijriah bagi laki-laki atau perempuan. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar tatkala beliau dianjurkan kepada Nabi SAW untuk ikut berperang dalam perang Uhud saat masih berusia 14 tahun. Namun Nabi tidak merestui karena menganggapnya belum balik. Kemudian pada perang Khandaq, Ibnu Umar diajukan kembali kepada Nabi SAW untuk ikut berperang saat berusia 15 tahun. Karena Nabi menganggapnya sudah balik, maka beliau merestuinya. Dari hadis di atas, ulama merumuskan bahwa bila seorang anak laki-laki atau perempuan sudah benar berumur 15 tahun, maka dihukumi balik. Sedangkan cara menghitungnya dimulai dari terpisahnya anak dari kandungan sang ibu sampai genap umur 15 tahun Hijriah dengan hitungan pasti. Oleh karena itu, jika kurang 1 hari saja, seorang anak belum bisa dihukumi balik. Dalam penentuan umur balik ini, yang dijadikan pijakan adalah penanggalan Hijriah, bukan penanggalan Masehi. Dengan demikian, sudah seharusnya bagi orang tua untuk membiasakan diri menggunakan penanggalan Hijriah dalam menulis hari kelahiran bayi, bukan dengan penanggalan Masehi. 2. Keluar sperma pada saat minimal usia 9 tahun Hijriah bagi laki-laki atau perempuan. Terus hal ini terus nanti langsung artinya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 59 yang artinya, dan apabila anak-anakmu sekalian telah mencapai balik atau keluar sperma, maka hendaklah mereka minta izin. Dan hadis Nabi SAW yang artinya tuntutan untuk mengamalkan syariat tidak diberlakukan bagi 3 orang, salah satunya bagi anak kecil sampai dia keluar sperma. Dari ayat dan hadis tersebut, ulama merumuskan bahwa keluar sperma adalah salah satu tanda balik bagi laki-laki atau perempuan. Keluar sperma bisa menjadi salah satu tanda balik apabila anak laki-laki atau perempuan sudah berumur 9 tahun dan sperma sudah yakin terasa keluar, walaupun tidak terlihat dari luar kemaluan. Namun ia tidak dihukumi junub, kecuali apabila sperma sudah terlihat dari luar. Jika belum genap umur 9 tahun, maka seorang anak tidak bisa dihukumi balik. 3. Haid. Artinya ketika seorang wanita pertama kali mengalami haid, maka mulai saat itu ia dihukumi balik. 4. Hamil atau melahirkan. Hamil dan melahirkan. Pada hakikatnya hal ini bukanlah menjadi salah satu tanda balik bagi wanita. Akan tetapi yang menjadi tanda balik adalah keluarnya sperma yang ditandai dengan adanya melahirkan. Sebab kehamilan tidak bisa diyakini keberadaannya kecuali
wali setelah melahirkan. Ketika wanita sudah melahirkan, maka wanita tersebut dihukumi balik semenjak 6 bulan lebih sedikit sebelum melahirkan. Sudah. Ini batas usia wanita akad ya besok saja yang akan datang ya. Ini mulai ada keterangan ya mulai besok. Nah ini ya seperti ini, seperti itu saja, belum begitu ada keterangan. Setelah itu insya Allah ya sudah mulai harus dipahami kalau nah ini baru contoh-contoh seperti ini kan ada wanita makan darah sekian, berhenti sekian, kuat darah sekian, ini bagaimana hukumnya itu nanti insya Allah untuk pengajian selanjutnya. Sudah sekarang sampai di sini saja ya.